Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Reset Info. Di video ini saya tunjukkan tampilan antarmuka toko lengkap di Honor 600 Pro Anda. Jadi kita akan mulai dari pusat notifikasi. Disinilah kita menerima semua notifikasi. Nah itu setelah mengklik tombol di sini yang kita bisa lihat aplikasi yang sedang viral saat ini. Tentu saja kita bisa memeriksanya dan mengelola notifikasi di sini. Jadi misalnya, jika Anda tidak ingin menggunakan gelembung notifikasi, Anda tuh bisa langsung menonaktifkannya. Dan kita bisa mengelola semua notifikasi, tentu saja kita bisa menonaktifkannya untuk beberapa aplikasi. Dan sekarang apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di sini ada tombol untuk langsung menonaktifkan semua notifikasi yang memungkinkan, karena seperti yang kalian lihat, hal ini tidak bisa dilakukan di tempat lain. Tentu saja, kita tidak bisa mematikan notifikasi sistem di sini. Mari kita lanjut ke pusat kontrol sekarang. Disinilah keseruan dimulai. Tombol pertama dari atas di pojok kiri atas digunakan untuk mengedit semua yang ada di sini. Kita bisa menambahkan kartu, misalnya kita bisa menambahkan saran AI, jadi kita akan menambahkannya. Dan sekarang yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan tile di sini. Jadi kita bisa langsung membukanya, dan di sini kita bisa klik tambah tile. Di sini kita bisa menambahkan mode e-book, bola bantu, penghemat daya ultra, ekstra redup, perekam, dan masih banyak lagi, seperti auto answer, alat bantu dengar, mode fokus, mode waktu tidur. Dan mode fokus itu bagus, jadi kamu bisa klik tombol plus untuk menambahkannya. Sekarang, kamu bisa menambahkan reverse charging, drainage, dan dust. Jadi di sini kita bisa langsung menambahkannya. Sekarang, seperti yang kalian lihat, kalian hanya bisa menambahkan 32 gaya di sini. Jadi sudah selesai. Kita bisa klik simpan di sini dan kita bisa menyimpan semuanya sekarang. Di sini kita bisa memilih musik kita setelah kita klik tombol kecil ini. Di sini pada dasarnya kita bisa menambahkan perangkat untuk mendengarkan sesuatu. Jadi kita bisa mendengarkan di beberapa perangkat sekaligus. Tombol di bagian atas sini digunakan untuk mematikan atau merestart ponsel kita. Jadi bukan menonaktifkan tapi mematikannya. Dan di sini ikon roda gigi membuka pengaturan untuk kita. Jadi tentu saja yang akan kita lakukan adalah lanjut ke langkah berikutnya. Di sini, setelah kita menahan bagian Wi-Fi, kita bisa membuka pengaturan Wi-Fi. Dan tentu saja kita juga punya pengaturan Bluetooth. Jadi di sini kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan Bluetooth. Jadi di sini kita bisa cukup mengetuknya, menyalakan atau mematikannya. Di sini kita punya pengaturan kecerahan. Jadi kamu bisa menaikkan atau menurunkannya. Jadi kecerahannya sangat rendah sampai kamu tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang di sini kita bisa mengatur volume dan tentu saja kita juga punya mode volume tinggi di sini, jadi kita bisa langsung mengetuknya seperti ini. Jika kamu mengetuk icon di sini, kamu mengaktifkan kecerahan otomatis, tapi jika kamu mengetuk di sini, kamu bisa membisukan ponselmu lebih cepat. Sekarang saran AI memberitahu kita tentang center dan center ada di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, fiturnya berfungsi di sini, jadi begitulah cara kalian bisa mengaktifkannya. Sekarang kita punya beberapa hotspot. Hotspot ini pada dasarnya membagikan koneksi internet kita. Di sini kita punya alat untuk screenshot. Begitu kita klik, kita mengambil screenshot, kita bisa langsung klik dan memotongnya. Jadi misalnya ya kita hanya tertarik pada perangkat yang tersedia, kita bisa memotongnya seperti ini dan klik simpan di kanan atas sini. Kita bisa klik simpan sebagai baru, dan begitulah cara kerja screenshot di ponsel ini. Kalian juga punya fitur rotasi otomatis. Jadi ponsel akan mencoba menyesuaikan posisi dengan apapun yang sedang kalian lakukan. Jadi kalau kalian letakkan seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian letakkan seperti ini, maka layarnya akan berubah sendiri sampai kalian mengembalikannya seperti semula. Fitur rotasi otomatisnya bagus, giroskopnya sangat baik, ada juga fitur Honor Share. Jadi jika ada perangkat Honor lain di dekat kita, kita bisa dengan mudah berbagi sesuatu dengannya. Kita bisa berbagi apa saja, dan di sini ada mode pesawat, jadi sudah jelas kalian gunakan saat di pesawat. Fitur ini akan menonaktifkan Bluetooth, Wi-Fi, dan data seluler, dan setelah kalian kembali, semuanya akan diaktifkan kembali seperti semula. Pengaturan lokasi
Saya sarankan untuk mengaktifkannya kalau kalian kehilangan ponsel. Dan jika kalian mematikannya seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada akses lokasi. Jadi kita harus memastikan untuk tetap mengaktifkannya di sini. Sekarang kita punya perekam layar, tapi perekam layar ini punya tampilan UI yang agak aneh karena kita ingin menggunakannya saat menggunakan aplikasi. Klik OK, dan inilah seluruh tampilan perekam layarnya. Sekarang kita perlu menekan di sini, dan inilah UI-nya. Jadi MIUI-nya tuh ada di Dynamic Island. Kita bisa membisukan suara kita sendiri, kita juga bisa memutar suara sistem, dan di sini kita bisa menjeda rekaman. Saya akan keluar dari sini sebentar, kita bisa menjeda dan melanjutkannya kembali. Kita bisa langsung menyimpannya di sini. Dan inilah videonya. Kita bisa menggesernya untuk membagikan. Dan tentu saja, untuk sekarang kita ingin menghilangkannya karena kita ingin lanjut ke bagian berikutnya. Jadi di sini kita punya fitur Eye Comfort. Ini adalah opsi yang sangat bagus. Fitur ini membuat lagi cahaya biru yang dipancarkan dari ponsel sehingga kamu bisa menggunakannya saat misalnya sedang tidur atau tidak tidur. Tepat sekali. Tetapi saat kamu mencoba untuk tidur, fitur Eye Comfort ini benar-benar membantu. Dan di sini ada fitur Motion Sickness Relief. Jadi kita bisa mengaktifkannya secara manual atau otomatis saat berkendara. Seperti yang kalian lihat, beginilah tampilannya, dan pada dasarnya kita punya beberapa titik biru dan begitulah cara kerjanya. Di sini kita punya mode gelap, ini sudah jelas ponsel kita akan beralih dari mode terang ke mode gelap hanya dengan sekali klik tombol. Jadi begitu kita klik lagi, seperti yang kalian lihat, tampilannya kembali ke mode terang. Di sini kita punya mode jangan ganggu, dan ini akan membisukan notifikasi, panggilan, dan lain-lain. Wireless projection memungkinkan kita memproyeksikan sesuatu ke TV jika kita punya opsi ATV Cast. Dan berikutnya adalah mode hemat daya, sudah jelas, ini untuk menghemat baterai, sekarang sedang menggunakan mode hemat baterai. NFC ini adalah sesuatu yang digunakan untuk membayar dengan dompet digital. Jadi ketika kita klik dompet, seperti yang kalian lihat, kita bisa melihat dompet kita. Dan di sini, jika kamu sudah menambahkan kartu pembayaran, maka akan muncul di sini. Jadi kita bisa klik tambah kartu pembayaran. Dan tentu saja, kamu akan bisa membayar dengan itu. Jadi inilah alasan utama fitur ini selalu diaktifkan. Tapi tentu saja, kamu harus memasukkan kode PIN agar tidak ada yang bisa mencuri dana atau semacamnya. Di sini kita punya fungsi AI seperti Subtitle AI. Misalnya AI Translate dan Subtitle AI ini bekerja dengan sangat baik. Jadi seperti yang kalian lihat, kita bisa mencobanya sekarang. Jadi saat menggunakan aplikasi ini dan seperti yang kalian lihat, ini sedang mencoba. Sebaiknya memang mentranskripsikan semua yang katakanlah muncul di layar. Dan kapanpun ada sesuatu yang diputar, maka akan muncul di sini. Jadi tentu saja untuk sekarang saya akan menonaktifkannya. Tapi yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membahas lebih lanjut. Dan di sini kita punya beberapa opsi lagi, seperti kita bisa memindai kode QR, kita bisa berbagi sesuatu dengan cepat ke seseorang, kita bisa menghubungkan ponsel kita ke Windows, yang merupakan opsi terbaik sepanjang masa. Dan kita juga punya timer, kita bisa mengakses kalkulator dengan lebih cepat dan kita bisa fokus. Jadi kita bisa pilih aplikasi yang bisa kita jeda, sehingga kita bisa menyembunyikan notifikasi dari aplikasi tersebut, dan kita bisa menghentikan mereka agar tidak berjalan. Misalnya kita bisa menyalakannya sekarang. Dan seperti yang kalian lihat, aplikasi-aplikasi ini sedang dijeda. Jadi mari kita cek dan lihat hasilnya. Seperti yang kalian lihat, mode fokus sedang aktif dan aplikasi-aplikasi yang mengganggu sedang dijeda sekarang. Jadi begitulah cara kerja fitur fokus ini. Ini sangat berguna kapanpun kalian mulai bekerja atau sedang bekerja. Dan tentu saja, kalian punya banyak opsi lain di mana kalian perlu menggeser panah ini ke bawah. Kita punya pengisian daya nirkabel dan pada dasarnya juga pengisian daya balik secara nirkabel. Jadi setiap kali saya menempelkan headphone saya di bagian belakang ponsel seperti yang kalian lihat, mereka akan mengisi daya dan memang sedang mengisi daya. Kita melihat ada titik merah, jadi setelah memeriksanya, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita akan lanjut ke bagian lain dari antarmuka pengguna. Sekarang kita berada di layar utama, beginilah tampilannya. Dan tentu saja di sini kita punya menu pengaturan. Jadi semuanya jelas dan kalian bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Tentu saja kita bisa memeriksa tentang ponsel, kita mendapatkan informasi tentang perangkat kita dan lain-lain. Dan pada dasarnya itulah seluruh tampilan antarmuka UI-nya. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jadi silakan tinggalkan like, subscribe, atau komentar apapun, dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa.